Ketika kita mendengar nama Bill Gates atau Mark Zuckerberg, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Software, media sosial, metaverse, atau kecerdasan buatan? Tentu saja, mereka adalah raja di dunia digital. Namun, ada sebuah anomali besar yang sedang terjadi. Di balik layar, jauh dari sorotan Silicon Valley, para miliarder teknologi ini sedang melakukan pergerakan masif. Bukan di dunia maya, tapi di atas tanah. Bill Gates kini menjadi tuan tanah pertanian pribadi terbesar di Amerika Serikat. Mark Zuckerberg membangun peternakan canggih di Hawaii. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa orang-orang yang membangun masa depan digital justru kembali ke sektor paling kuno dalam sejarah manusia, yaitu pertanian? Dalam video ini, kita akan membedah strategi besar mereka. Kita akan melihat bagaimana keamanan pangan menjadi emas baru, bagaimana AI mengubah ladang menjadi pabrik pintar, dan mengapa di masa depan tanah subur mungkin akan lebih berharga daripada Bitcoin atau saham teknologi manapun. Mari kita lihat datanya. Berdasarkan laporan terbaru, Bill Gates, pendiri Microsoft, telah mengumpulkan lebih dari 100.000 hektar lahan pertanian di 18 negara bagian AS. Ini bukan sekedar villa liburan, ini adalah lahan produktif skala masif. Di sisi lain, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, juga terjun ke sektor ini dengan pendekatan unik. Di Kauai, Hawaii, ia mengembangkan peternakan sapi dengan sistem sirkular mengintegrasikan teknologi pangan lokal dengan standar tertinggi. Banyak orang berpikir ini hanya hobi orang kaya. Tapi, jika kita melihat pola investasinya, ini adalah chess move, sebuah langkah catur strategis. Mereka tidak melihat pertanian sebagai masa lalu. Mereka melihatnya sebagai aset vital yang sedang mengalami disrupsi besar-besaran. Ada dua pilar utama dalam investasi mereka. Pertama, diversifikasi aset. Kedua, kontrol sumber daya vital. Mari kita bedah alasan pertama yang paling fundamental, keamanan pangan. Alasan utama investasi ini adalah realitas yang menakutkan namun tak terhindarkan. Krisis pangan global. 3 faktor sedang menyerang kita sekaligus. Perubahan iklim yang ekstrim, pertumbuhan populasi yang meledak, dan lahan subur yang semakin sempit. Disinilah para miliarder melihat peluang. Dalam situasi krisis, pangan bukan lagi sekedar komoditas. Ia menjadi aset strategis. Sumber kita menyebutnya sebagai emas baru. Coba bayangkan analogi ini. Jika peradaban manusia adalah sebuah rumah, maka teknologi canggih seperti internet, smartphone, dan AI adalah perabotan mewahnya. Tapi pertanian adalah pondasinya. Tanpa pondasi yang kuat, perabotan semewah apapun tidak akan ada artinya jika rumahnya runtuh. Bill Gates dan Zuckerberg sedang memperkuat pondasi tersebut. Mereka sadar, ketika ekonomi digital goyah, manusia masih bisa hidup. Tapi tanpa pangan, tidak ada yang bisa bertahan. Ini adalah investasi untuk menjamin kelangsungan hidup, dan tentu saja siapa yang memegang kunci kelangsungan hidup memegang kekuasaan ekonomi. Namun, jangan bayangkan pertanian yang mereka danai ini seperti pertanian kakek nenek kita dulu. Ini adalah pertanian 4.0. Disinilah latar belakang teknologi mereka berperan. Mereka menerapkan precision agriculture atau pertanian presisi. Menggunakan sensor IoT atau Internet of Things dan kecerdasan buatan, mereka mengubah cara kita bercocok tanam. Bayangkan lahan pertanian masa depan seperti sebuah smart factory atau pabrik pintar. Jika dulu pabrik dijalankan manual dengan tenaga otot dan kira-kira,
Kini lahan tersebut memiliki sistem operasi sendiri. Sensor di tanah memantau kelembapan secara real-time. AI menghitung dosis pupuk hingga ke miligram yang tepat agar tidak ada yang terbuang. Drone membasmi hama secara spesifik tanpa menyemprot racun ke seluruh ladang. Efisiensinya meningkat drastis, biayanya turun, dan hasilnya melimpah. Bill Gates bahkan mendanai riset rekayasa genetika untuk menciptakan benih super. Padi yang tahan kekeringan, jagung yang tahan banjir. Ini adalah teknologi adaptasi iklim. Mereka tidak hanya menanam makanan, mereka sedang memprogram ulang biologi agar tahan terhadap masa depan bumi yang semakin panas. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Investasi miliarder di sektor agritech dan pertanian bukan sekedar tren sesaat. Ini adalah persiapan menghadapi masa depan di mana sumber daya alam akan menjadi komoditas paling langka. Mereka melihat bahwa tanah subur, air bersih, dan sistem pangan yang tahan iklim akan jauh lebih berharga daripada emas di masa depan. Mereka sedang membangun sekoci penyelamat sekaligus kerajaan bisnis baru. Pertanyaannya untuk kita sekarang, jika para visioner teknologi saja kembali ke tanah dan pangan, apakah kita juga sudah cukup peduli dengan dari mana makanan kita berasal? Terima kasih telah menonton. Bagaimana pendapat Anda? Apakah ini langkah jenius atau monopoli yang berbahaya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.